Terkait sektor infrastruktur di tahun 2022, salah satu yang menjadi fokus pemerintah di tahun ini adalah Ibu Kota Nusantara. Salah satu alasan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur adalah pemerataan ekonomi. Selengkapnya akan diulas oleh jurnalis CNBC Indonesia Dina Gurning dan juga juru kamera Rian Ihwan berikut ini. 8% ada juga di Pulau Jawa. Dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta. Sehingga magnet dari seluruh pulau itu ke sini. Magnet dari seluruh kota itu semua ke Jakarta. Yang terjadi apa adalah? Yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dari Laporan Tahunan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB, kelompok di Provinsi Jawa masih mendominasi struktur perekonomian Indonesia secara spasial, yakni sebesar 57,89%, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera, yakni sebesar 21,7%, Pulau Kalimantan sebesar 8,25%, diikuti lagi oleh Pulau Sulawesi sebesar 6,89%, lalu Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,78%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,49%. Selisih struktur perekonomian di Indonesia ini antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk mencetuskan program pemindahan dan juga pembangunan ibu kota baru yang kemudian dinamai dengan Ibu Kota Nusantara. Pembangunan yang diprediksi akan memakan waktu sekitar 15 hingga 25 tahun ke depan ini membutuhkan biaya sekitar 466 triliun hingga 486 triliun rupiah hingga 2045 mendatang. Dari total tersebut, APBN akan menanggung sekitar 19% diantaranya atau sekitar 88,54 triliun hingga 92,34 triliun. Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan dana dari investasi swasta hingga skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dalam membangun IKN. Lantas kondisi ekonomi seperti apa yang ingin dicapai dari pembangunan ibu kota baru ini? Dan bagaimana cara menjamin keberlanjutan pembangunan dari ibu kota baru ini? Mungkin kalau pakai analisis input output ya cara orang ekonomi itu nggak kena untuk melihat itu karena itu hanya melihat yang aktual dari investasi pengaruh investasi, tapi efek dari keberadaan IKN adalah efek magnetik ya akan membuat pelaku usaha akhirnya tertarik mendirikan industri, berinvestasi di kawasan industri, entah itu di Pasir, di Karyanggau atau di mana di Kalimantan itu ada yang tertarik mungkin membangun kawasan wisata di Tenggarong atau di Samarinda atau di pantai di Pasir ya atau di Teluk Balikpapan ya. Itu nanti akan muncul ya, ketertarikan itu pasti akan muncul dan itu nggak bisa dilihat dengan analisis input output itu. Namun di tengah pemerintah membangun ibu kota baru, ada isu yang dibesar-besarkan. Salah satunya adalah kepentingan kelompok kecil atau oligarki. Bagaimana supaya pemerintah ya bisa mengontrol kepentingan-kepentingan sempit dari siapapun. Apakah yang apakah itu kelompok yang disebut oligarki atau yang mengatasnamakan kelompok ini kelompok itu ya yang merasa berhak dapat privilege. Pembangunan ibu kota baru diprediksi akan rampung 2 dekade mendatang. Ini artinya pembangunan ibu kota baru memang dipersiapkan untuk generasi yang akan datang. Pembangunan ibu kota Nusantara juga dilihat menjadi peluang untuk menata kota-kota yang sudah eksis sebelumnya. Semoga dengan pembangunan dan keberadaan ibu kota Nusantara ini bisa membawa peluang ekonomi yang baru. Tim Liputan CNBC Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya!